Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومحوت الظلم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ketakwaan kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Setiap tindakan yang kita lakukan atas dasar petunjuk Allah pasti akan melahirkan kemaslahatan di dunia dan kemargaan di akhirat. Sebaliknya, setiap tindakan yang kita lakukan dan tindakan itu bertentangan dengan petunjuk Allah pasti akan melahirkan kerusakan di dunia dan siksa di akhirat. Ini bukan dogma, akan tetapi ini adalah fakta. Seseorang akan menemukan fakta ini apabila ia mau berpikir dan membuka dirinya. Namun fakta ini tidak akan pernah ditemukan oleh mereka bila mereka tidak membuka diri dan pikirannya. Salah satu wujud ketakwaan yang akan melahirkan kemaslahatan di dunia dan kemerdekaan di akhirat adalah memenuhi janji atau berkomitmen dengan apa yang sudah kita sepakati. Banyak janji dan komitmen yang telah kita sepakati, baik dalam tataran individual maupun tataran komunal. Di antara komitmen yang harus kita penuhi adalah komitmen dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah menemukan masyarakat yang plural. Madinah pada waktu itu masih disebut sebagai Yasrib. Di dalamnya terdapat banyak etnis. Ada Aus, Khazraj, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Di dalamnya juga terdapat penduduk yang memeluk agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namun demikian juga ada penduduk
yang masih tetap pada agama mereka, yaitu agama Yahudi. Melihat masyarakat yang plural ini, maka Nabi membuat kesepakatan dan komitmen di antara mereka. Dan kemudian komitmen ini disebut dengan Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Dalam perjanjian itu menjamin eksistensi masing-masing entitas dan berkomitmen untuk menjaga hidup rukun dalam satu tanah air, yaitu Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa Indonesia lewat Founders kita mensepakati bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan juga mensepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Kita semua sebagai umat Islam harus berkomitmen kepada kesepakatan ini, dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para ulama dan umat Islam Indonesia. Kita juga sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, kedaulatan rakyat ini diwujudkan dalam bentuk demokrasi, sedang demokrasi yang disepakati oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Jemaah-jemaah yang berbahagia, sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Dari pemilihan umum ini atau pemilu ini diharapkan para wakil yang memegang kedaulatan rakyat, baik di eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, maupun legislatif, dapat mewujudkan masalah ammah yang merupakan tujuan utama dalam kepemimpinan Islam. Dalam kaidah fikih dikatakan, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, kebijakan seorang imam berdasarkan pada kemaslahatan. Siapakah mereka yang dapat mewujudkan masalah ammah sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Indonesia? Kriteria orang-orang yang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan ammah dijelaskan oleh Al-Quran dalam konteks perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inni khairu mustajiratal qawiyil amin. Qalat ihdahuma, salah satu di antara dua perempuan penduduk Madian, di mana bapaknya sudah tua renta sehingga tidak bisa bekerja. Salah satu di antara mereka berkata, ya abati, hai bapakku, istajir, pekerjakan Musa. Inna khairu mustajirata, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang telah engkau pekerjakan al-qawiyul amin adalah orang yang kuat yang dapat dipercaya. Ada dua kriteria utama yang perlu dimiliki seseorang yang akan kita serahi amanah, yaitu al-qawiyyu dan al-amin. Kata al-qawi di sini secara harfiah berarti orang yang kuat. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang kuat di sini memiliki makna berdasarkan konteksnya masing-masing. Ibnu Taimiyah menjelaskan wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Kuat dalam kepemimpinan itu sesuai dengan konteksnya. Wal quwwatu fil hukmi bainan nasi tarji'u ila al-'ilmi bil 'adl. Kuat dalam kepemimpinan di antara manusia, kuat dalam kepemimpinan di dalam masyarakat, itu berarti al-'ilmu bil 'adl,
pengetahuan tentang adil, pengalaman tentang sikap adil. Alladzi dalla 'ala al-kitab wa sunnah, di mana al-'ilm bil adl ini telah dijelaskan oleh Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-quwwah fil hukmi, anti kuat dalam kepemimpinan, juga berarti al-qudrati 'ala tanfidil ahkam, yaitu kemampuan untuk menjalankan perundang-undangan. Ada dua hal makna kuat di dalam kepemimpinan. Pertama adalah sikap adil, yang kedua adalah kemampuan untuk menjalankan perundang-undangan. Kriteria kedua untuk memilih pemimpin sebagai wakil kita dalam mengelola negara agar terwujud kemaslahatan ammah adalah al-amin. Sifat ini adalah sifat para nabi. Al-amin berarti orang yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena dia mampu menunaikan amanah yang ia terima. Jamaah rahimakumullah. Pemilu merupakan bagian dari amanah undang-undang yang telah disepakati bangsa Indonesia. Pemilu merupakan salah satu media untuk mewujudkan masalah ammah. Sebagai seorang mukmin yang baik, kita telah diperintahkan untuk berkomitmen kepada janji dan kesepakatan yang telah kita buat. Allah telah menegaskan bahwa orang mukmin yang baik adalah mereka yang menepati janji. Allah berfirman, "Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang beriman adalah al-mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, adalah mereka yang menepati janji mereka, baik sebagai personal maupun sebagai anggota masyarakat, baik sebagai perorangan maupun anggota suatu bangsa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, orang yang iman adalah orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan. Wa hina al-ba's, orang iman adalah mereka yang sabar ketika dalam masa peperangan. Ulaika alladziina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang yang ahadu, yang al-mufuna bi'ahdihim, yang menepati janji adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Artinya, salah satu indikasi orang yang bertakwa adalah mereka yang menepati janji. Salah satu indikasi orang yang bertakwa adalah mereka yang berkomitmen pada kesepakatan yang telah mereka tetapkan. Salah satu indikasi orang yang bertakwa adalah orang yang berkomitmen dengan pemilu umum. Kita datang ke bilik suara, kita pilih mereka yang kita yakini mampu mewujudkan masalah ammah bagi bangsa dan negara Indonesia. Lewat kepatuhan kita pada pemilu ini, diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, walladzi a'tala lilladzina amanu wattaqu bil jannati daris salam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muttaba'ahum ala taban. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal mushrikin wa 'alika al-madaka ila yawmiddin. Allahumma rabbana la tata'alana fi hadha al-maqam hadha dhanban illa ghafirtah wa la hamman illa farajtah wa la tayman illa qadaytah ولا حاجة من هوائج الدنيا لا تجي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل إنسا فاتحة طيبة رخية مطمئنة آمنة تجري فيه أحكامك وسنة رسولك. اللهم يا الله اللهم اسألنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اسألنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اسألنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم على الحق حقا وارزق اتباعه وعلى الباطل باطلا وارزق اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.